Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah. Ya semua pemimpin punya pengaruh. Waduh, jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi, iya. Mau laporan ke Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Lagi-lagi Presiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kontestasi politik. Kali ini intervensi Jokowi di Pilkada Serentak 2024 lewat orang-orang terdekat. Mulai dari menantu hingga anak bungsu. Partai politik koalisi Prabowo pun diorkestrasi demi mempertahankan kuasa Jokowi yang merasa masih memiliki dampak elektoral atau Jokowi Effect di panggung politik. Cawe-cawe Jokowi masih ampuh di Pilkada 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada Bendara Umum Projo atau diehardnya Pak Jokowi, Bang Panel Barus. Selamat malam Bang Panel. Malam. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Andreas Parera. Selamat malam Bang Andre. Malam. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Dan bergabung melalui sambungan Zoom atau sambungan virtual ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiade yang sekarang lagi sakit. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Nana. Oke, terima kasih sudah bergabung di tengah sakit asam lambungnya ya. Dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa ataupun pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50% pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Malam ini hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saat malam teman-teman dari UNJ. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Nanti teman-teman dari UNJ bisa mengkritik, bertanya, menyatakan pendapat, boleh apa saja ya. Oke. Sebelum saya memulai dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan pengakuan dari salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang mengaku bahwa memang dipanggil Pak Jokowi ke istana untuk debrief soal pilkada. Kita dengarkan sama-sama. Ya bicara namanya ketua umum parpol ketemu ya bicara macam-macam lah ya. Tapi yang dibahas itu inflasi. Tapi ketum parpol itu menilai Dia juga bicara pilkada. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Gitu. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ya mengakui bahwa ada pertemuan di istana membahas pilkada. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, pertemuan Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu terjadi Selasa 28 Mei 2024 di istana. Di situ kami dapat informasinya bahwa Pak Jokowi menginginkan dibentuk koalisi antara Koalisi Indonesia Maju 4 partai itu dengan Pak Jokowi. Jadi koalisinya 4+1 ya. 4 partai Koalisi Indonesia Maju plus satunya itu maksudnya Pak Jokowi. Jadi 4+1 itu udah beredar tuh di kalangan wartawan. Pertanyaan saya, Gerindra sepakat nggak dengan usulan koalisi 4+1 itu di Pilkada Serentak 2024? Nana, bicara pilkada DKI ya, ataupun pilkada-pilkada yang lain, tentu setiap daerah punya kekhasan masing-masing, punya dinamika masing-masing. Jadi Nana, tidak mungkin bisa mengeneralisir suatu daerah bahwa semua daerah itu bisa digeneralisir bahwa ini harus koalisi 4 partai politik gitu. Ini yang perlu dipahami oleh Nana sebagai pengamat, bukan sebagai pelaku. Jadi tidak segampang itu ya mengurus pilkada ini yang dinamikanya lebih pelik, lebih complicated,
di daerah-daerah, setiap kota dan kabupaten serta provinsi itu beda-beda dinamika dan kekuatan tokohnya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir begitu saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju itu juga bergabung dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju di berbagai daerah. Jadi Nana, ini nggak bisa mengeneralisir, menggampangkan, oh semuanya ini cawe-cawe, ini diatur. Jadi terlalu prasangkanya terlalu besar. Itu loh. Oke, Bang Andre. Kalau sedangkan kalau kepentingan Gerindra ya, saya ingin sampaikan, saya kan mewakili Partai Gerindra ya. Saya ingin menyampaikan kepentingan kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo atau Partai Gerindra kami di Partai Gerindra tentu juga mengharapkan bahwa Pak Prabowo dapat berdampak positif bagi Partai Gerindra dalam pilkada. Itu kalau sikap Gerindra. Nah, di mana Prabowo efek itu artinya ini bicara Prabowo efek bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu program Pak Jokowi tersebut berdasarkan survei Litbang Kompas yang Nana sebut tadi disukai oleh masyarakat. Tingkat kepuasan publiknya mencapai 75,6%. Jadi kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024 bisa mensukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu kepentingan kami. Bang Andre, tahan dulu. Bang Andre, berarti untuk Gerindra nggak sepakat ya dengan koalisi 4+1 di pilkada serentak itu? Sekali lagi, Nana terlalu menggampang menyelisih. Saya hanya menyampaikan bahwa setiap daerah punya dinamika masing-masing. Ya, karena punya dinamikanya masing-masing kan nggak mungkin diterapkan 4+1 kan? Maksudnya begitu kan? Jadi gini contoh saya bicara Sumatera Barat. Contoh saya bicara sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Ada daerah yang karena tadi fotonya Bang Zul yang keluar di VT itu, ada daerah yang kami berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Ada daerah yang kami tidak berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional, bahkan kami berkoalisi dengan PKS, gitu loh. Gitu nah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan menyeralisir, jangan main hitam putih Jadi ini bukan menjernalisir, ini informasinya bahwa Pak Jokowi pengen koalisinya ini permanen. Langsung Nana itu hobinya hitam putih, menyeralisir, langsung bilang ini Bang Andre nggak setuju ya, gitu loh. Nggak bisa begitu. Berarti kalau saya ingin menjelaskan dinamika itu pelik dan komplikatif. Nanti tanya Bang Andreas Parera, mungkin ada beliau yang bersama kami, ada juga beliau yang nggak bersama kami. Berarti intinya Gerindra lebih lentur begitu kan di pilkada serentak, intinya Gerindra lebih lentur untuk berkoalisi dengan siapapun di pilkada serentak, begitu kan Bang Andre? Ya tentu, tapi tentu sekali lagi kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang terpilih 2024 ini bisa membantu mendukung program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Gerindra lebih mementingkan Prabowo efek ya daripada Jokowi efek ya? Enggak, nah inilah. Itu kan tadi yang dibilang Bang Andre. Bahwa utamanya adalah Prabowo bisa memberikan efek kepada calon kepala daerah. Tadi pernyataannya Bang Andre begitu loh. Jadi gini Nana, yang ingin saya sampaikan Nana ini hobi memang main hitam putih bikin kesimpulan gitu loh. Lalu kami menanyakan, Anda tinggal menjawab aja. Saya sudah jelaskan bahwa sekali lagi bahwa memang kalau kita harus akui di survei Litbang Kompas itu tingkat kepuasan masyarakat 75% lebih puas terhadap Pak Jokowi. Tentu dengan kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi punya daya tarik. Sehingga kita baca Litbang Kompas tadi bahwa hampir 54% orang akan memilih sesuai dengan pilihan Pak Jokowi. Itu wajar dan lumrah. Memang Pak Jokowi punya daya tarik yang luar biasa. Itu harus kita akui dan kita apresiasi, menunjukkan apa? Bahwa Presiden Jokowi 10 tahun memerintah Indonesia, beliau presiden yang dianggap sukses oleh rakyat. Gitu. Pertanyaan saya sederhana, di pilkada serentak yang akan digelar November 2024 nanti, mana yang akan lebih besar efeknya, calon kepala daerah yang diusung oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Loh,
Pak Prabowo ini kan dengan Pak Jokowi bukan bagian yang bisa dipisahkan. Mereka satu bagian kebersamaan. Nah, tadi contoh, Nana tulis tadi tuh, Bobi Nasution. Bobi Nasution itu di Pilkada Sumut itu, beliau adalah kader Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra tentu akan keras memenangkan Bobi Nasution untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Berarti Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan selalu seiring sejalan di Pilkada serentak begitu ya kesimpulannya ya? Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan selalu bersama-sama bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara ini. Baik, itu versinya Gerindra. Saya mau tanya versinya Golkar ya, bahwa Pak Jokowi menginginkan koalisi 4+1. Jadi 4 partai di koalisi Indonesia Maju plus satunya itu Pak Jokowi. Dengan modal tadi di survei Litbang Kompas ada efeknya 54,3%. Menurut Golkar ini bisa mudah diterapkan nggak di pilkada? Meskipun partai-partai punya jagoannya masing-masing loh Bang Nurdin. Mana? Di ujung masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden, fakta menunjukkan bahwa pesona politiknya bersama rakyat itu adalah sebuah fakta, merupakan suatu kekuatan politik tersendiri. Tetapi kita tidak mengenal formal maupun informal ada koalisi 4 partai plus 1. Itu Golkar tidak mengenal itu. Yang kita tahu dan yang kita akan lakukan adalah koalisi Indonesia Maju ini solid mendukung Pak Jokowi sampai berakhir masa prioritas, itu mendukung keberlanjutan proses pembangunan di bawah kepemimpinan presiden terpilih Pak Prabowo. Persoalan koalisi ini karena memang sangat bersahabat dan sangat solid, setiap kontestasi politik berkonsultasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden mau Pak Jokowi sebagai pribadi, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena sejak era reformasi atau sejak sistem pemilihan kita berlangsung, maka ruang untuk penguasa di dalam ikut serta dalam kontestasi politik, apakah adiknya, istrinya, anaknya, itu adalah sesuatu yang diperkenankan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh rakyat. Contohnya misalnya ada bupati selesai masa periodenya 2 periode ke istrinya. Itu undang-undang memungkinkan, beruang. Kemudian rakyat senang, rakyat bukan senang, rakyat setuju, kenapa? Dipilih. Jadi tidak ada hal yang aneh di sini ketika Jokowi ikut, bukan cawe-cawe lagi, tapi ikut dalam proses pilkada entah di mana. Jadi diakui oleh Golkar bahwa memang Pak Jokowi ikut dalam proses di pilkada serentak ini ya? Hal yang sangat normal, bukan ikut dalam pilkada serentak. Mungkin tergantung partai-partai mana yang membutuhkan daripada beliau. Dulu juga zaman Pak SBY pernah juga turun kampanye untuk Ibu Hovifa misalnya. Itu kan karena ada permintaan. Kampanye beda nih Bang, jadi dengan di dalam, ikut menentukan siapa yang akan bertarung di pilkada. Setiap pemimpin kalau dimintai, misalnya saya, senior saya Pak Yusuf Kala, mantan Wapres. Untuk Sulawesi Selatan bisa saya datang kepada beliau minta nasihat, minta ini untuk daerah ini, daerah itu ini. Karena asalnya Pak JK dari Sulawesi Selatan, tapi kalau untuk semua daerah berkonsultasi dengan Pak Jokowi? Tidak semua orang Sulawesi Selatan bisa kita mintai. Dia seorang tokoh. Pak Jokowi seorang tokoh. Apalagi masih presiden. Sangat normal dan sangat wajar ketika ada partai politik yang minta sarannya, minta pendapatnya, minta bantuannya hal normal. Karena itu di dalam demokrasi kita yang dibangun atas multi partai, kolaborasi itu penting dan itu sangat ditentukan oleh lobby-lobby. Kekuasaan itu nak direbut, bukan diberikan. Jadi nggak normal ya bahwa Pak Jokowi ikut proses penentuan siapa yang akan bertarung di pilkada serentak di Sumatera Utara, di mana di situ menantunya apabila maju diminta, di Jakarta, jadi tadi itu judulnya kemudian salah. di Jawa Barat, di Jawa Timur, di jadi, Jawa Tengah, hampir semua daerah-daerah kantong suara tinggi loh. Berbeda kalau dikatakan intervensi. Nah, itu keliru. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan intervensi. Ya contohnya Bobi Nasution di Sumatera Utara. Tidak pernah Pak Jokowi minta kepada Pak Erlangga bahwa calonkan mantu saya. Itu nggak pernah sama sekali. Itu jamin itu. Tapi kemudian ada proses di sana di mana kalau Golkar itu punya mekanisme. Kita rekrutmen sejak tahun lalu. Sebelum pileg. Ya, dan itu kita menerapkan aturan yaitu memberi surat tugas. Nah, Bobi Nasution bersama Ketua Golkar Sumatera Utara, kita beri surat tugas. Beberapa hari lagi kita beri surat tugas. Nanti saya bahas Sumatera Utara lebih spesifik nih Bang. Tapi yang saya ingin tanya bahwa bisa nggak nih partai-partai menerapkan koalisi 4+1 di pilkada-pilkada serentak? Tidak mengenal istilah koalisi 4 partai plus 1 nggak ada. Karena yang ada adalah koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju plus Pak Jokowi. Ya mendukung Pak Jokowi. Persoalan koalisi ini minta nasihat, minta masukan. Adalah hal yang lumrah dalam sistem. Tapi itu bisa nggak bahwa 4 partai ini akan seiring sejalan semuanya seperti keinginannya Pak Jokowi di pilkada-pilkada serentak? Hal saya bisa katakan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena seperti tadi Bung Andre tadi sama pikiran saya bahwa dinamika di setiap kabupaten kota, provinsi itu sangat berbeda. Di sana mungkin ada
Gerindra sama PDIP, Golkar sama PDIP, itu ada hal yang sangat mungkin karena kondisi daerah itu apalagi figur-figurnya kita memilih figur bukan memilih partai, memilih figur. Nah, ketika figur itu dirasa ada kebersamaan, kemudian ada visi misi yang sama, kemudian diyakinkan bisa memenangkan untuk membangun sebuah daerah, sekalipun tidak sekarang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, bisa berkoalisi di daerah. Oke, jadi tidak mungkin menerapkan koalisi Indonesia Maju di Pilpres turun ke koalisi Indonesia Maju di Pilkada? Secara menyeluruh tidak mungkin. Tidak akan linear bahwa semua daerah Indonesia Maju bersatu untuk satu calon. Berarti bisa dong antar partai di koalisi Indonesia Maju saling berhadapan seperti di Jabar, bisa seperti saja. di Jakarta, di Sulawesi Selatan juga bisa. Itu berhadapan sekarang mungkin calonnya Gerindra katakanlah incumbent mungkin ya. Golkar mungkin tidak ke incumbent, kira-kira begitu. Bisa saja dan itu sangat dimungkinkan tapi karena kondisi daerah sangat berbeda. Oke. Bang Andre, tapi kan itu dikhawatirkan akan memicu ya, kalau misalnya partai-partai di koalisi Indonesia Maju kemudian berhadapan-hadapan di pilkada serentak, itu akan dikhawatirkan memicu perpecahan. Bang Andre? Nana, pimpinan partai politik ini sudah sangat dewasa berpolitik dan sangat memahami dinamika di daerah seperti yang disampaikan oleh senior saya Bang Nurdin Halid tadi. Jadi Nana, saya ingin pastikan komunikasi, soliditas, kebersamaan koalisi Indonesia Maju itu sangat solid. Komunikasi secara rutin pimpinan partai politik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Jokowi berjalan secara cair dan terus menerus. Jadi apapun dinamika politik pilkada tentu harapannya tentu koalisi Indonesia Maju bisa bersama-sama. Tapi kalau ada daerah lah di suatu daerah ada kompleksitas yang tentu kadang tidak bisa dipaksakan dan itu tidak akan merusak kebersamaan koalisi Indonesia Maju karena kita pahami tadi yang disampaikan oleh senior saya Bang Nurdin bahwa setiap pilkada ini memilih tokoh dan setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Jadi sekali lagi Nana, tolong jangan main hitam dan putih. Gitu loh. Ya, ini semua dunia warnanya hitam sama putih, abu-abu jarang nih Bang Andre. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, menurut Anda apakah manuver Jokowi ini memang sebagai bentuk intervensi di Pilkada serentak 2024? Ini memang murni intervensi, sudah diakui juga oleh Bang Nurdin bahwa Pak Jokowi turun langsung ikut dalam proses di Pilkada. Bukan intervensi, enggak. Saya jamin bahwa Pak Jokowi tidak akan intervensi. Tidak akan intervensi tapi ikut dalam proses? Kalau diminta. Oke, ya itu gimana tuh? Tidak intervensi tapi ikut dalam proses. Kadang-kadang kita membahasakan yang yang nyata dengan bahasa yang halus. Itu kadang-kadang. Maksudnya gimana tuh? Iya, misalnya memang intervensi, kita mengatakan ya kita minta nasihat. Oke, gitu itu juga bentuk intervensi. Iya, contoh itu. Oke. Orang dimarahi, kita mengatakan oh enggak itu bentuk kasih sayang. Itu biasalah kalau kita mendengar eufemisme. Itu terlalu lazim dan sejujurnya bagi saya itu yang membuat saya sekarang tuh mengajak kembali ke hakikat berpolitik lah gitu. Kalau A ya bilang A dong, nggak usah sampai bilang A taunya B gitu kan. Nyata-nyata udah beda pandangan dengan partai politik, keluar pun nggak mau dikeluarkan juga begitu gitu loh kira-kira. Jadi kalau mau udah mengambil sikap politik beda ya sudah wassalam dengan partai politik saya yang lama gitu. Dan Pak Jokowi terbiasa dengan pola itu. Terbiasa dengan pola politik yang mengungkapkan bukan yang ia inginkan gitu. Jadi maksudnya di panggung depan dan panggung belakang itu berbeda. Gitu ya. Saya kira nggak perlu kita kasih contoh karena terlalu banyak kan. Yang paling terakhir itu adalah soal Kaisang kan. Jadi Pak Zul tadi udah di awal disebutkan mendengar informasi dan mendapat informasi dari Pak Jokowi tidak mendukung anaknya maju di Jakarta. Disampaikan Pak Zul kepada publik. Tiba-tiba Kaisang mengatakan itu persinya Pak Zul. Saya ditanya, mana yang benar di antara keduanya? Bisa juga dua-duanya benar. Karena begitu dengan Pak Zul, memang beliau mengatakan anak saya nggak izinkan. Tapi boleh jadi dengan Kaisang dia mengatakan ya terserah Anda kalau Anda maju silakan. Jadi bisa dua-duanya benar kan? Lalu di cross check oleh media kan. Pak Jokowi mengatakan tanya anak saya. Anak saya mengatakan cerita Pak Zul itu adalah cerita dia. Kan kira-kira gitu ya. Apa kesimpulan dari sini? Ya kesimpulannya terserah saya kalau saya mau maju ya maju. Nggak ada hubungannya dengan larangan Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu tuh. Nah kita udah melihat yang begini-gini nih. Itu bentuk intervensi. Kita, gitu ya. Itu bentuk intervensinya Pak Jokowi. Saya tidak mau mengatakan bentuk intervensi macam-macam gitu. Yang saya mau mengatakan itu terlalu banyak beredar di depan kita politik yang A menunjukkan B menunjukkan C, itu maksud saya.
yang bagi saya itu mestinya kita harus tinggalkan lah pola-pola yang kayak begitu gitu. Itu makanya 9 tahun kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu, kita sibuk tuh mengartikan tentang apa sih maksud kata-kata ini. Coba lihat mimiknya seperti apa, liriknya seperti apa, bibirnya kenapa itu bisa terjadi? Karena seringkali nggak sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang mau diinginkan. Tapi mengundang ketum-ketum partai ke istana membahas pilkada itu bukan bentuk intervensi terbuka ya? Ya, bagi saya bisa kita menggunakan kata intervensi itu, bisa juga kita mengatakan bahwa dia memang terlibat. Dalam bahasa yang lain, cawe-cawe. Cawe-cawe ini kan banyak bentuknya. Ya salah satu yang paling tinggi itulah intervensi. Dia menghendaki seseorang untuk dimajukan dengan menggunakan kekuatan dirinya. Gitu. Nah itu yang disebut dengan dan intervensi. Dan Pak Jokowi berpotensi melakukan itu? Bisa saja itu dilakukan. Karena kalau kita lihat situasinya, kan setidaknya ada 2 kerabat dekatnya yang dikatakan, diinfokan akan maju dalam pelaksanaan pilkada. Satu namanya Bobi Nasution di Sumatera Utara, yang satu namanya Kaisang yang kita belum tahu pastinya apakah di Jakarta atau tidak. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi membiarkan anaknya begitu saja berjalan gitu? Saya nggak terlalu yakin kalau soal itu gitu. Karena kalau kita merujuk kembali ke Pilpres 2024 yang lalu, di mana Gibran terlibat, saya sulit mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak terlibat, nggak ikut cawe-cawe, meskipun pengadilan mengatakan nggak. Ya kalau Anda mau ke proses pengadilan, ada dissenting opinion. Ada dissenting opinion. Kalau kita masuk ke pengadilan, ya akan minta bukti mana emailnya, mana WA-nya. Tentu dalam politik nggak begitu, Pak Nurdin Halid tahulah. Mekanisme pembuktian dalam politik itu nggak bisa dengan WA, ya kan? Dengan ini nggak bisa. Kita hanya melihat gejala. Nah, salah satu yang paling tapi sekiranya Pak Jokowi sebagai pribadi ikut membantu keluarganya, apakah Bang Nurdin, yang salah itu Bang Nurdin, inilah yang saya minta dari awal kepada Pak Jokowi waktu Pilpres. Saya mengatakan Pak Jokowi boleh cawe-cawe, nggak ada larangan. Oleh karena itu nyatakan dong kepada publik supaya kita awasi gitu loh. Ketimbang Anda bertopeng seolah-olah menahan diri. Kamu sudah nyatakan bahwa presiden boleh kampanye, menteri-menteri boleh kampanye. Kan sudah itu. Iya, itu yang saya katakan. Kan beliau selalu mengatakan dan semua orang-orang dekat mengatakan Pak Jokowi nggak terlibat, Pak Jokowi nggak terlibat. Padahal yang kita inginkan terbuka aja. Saya Presiden Republik Indonesia yang sebagai pelaku politik menyatakan ikut terlibat mendukung anak saya. Baru kita awasi hukum-hukum pemilu berlangsung kepada beliau. Tapi kalau beliau diam-diam saja, padahal di bawah berjalan gitu ya, nah itulah yang menurut saya nggak tepat. Itu yang saya mau katakan, kita harus tinggalkan dong politik yang kayak begini. Nah, kalau kembali ke cawe-cawe di pilkada. Apa motifnya sebetulnya cawe-cawenya itu? Motifnya menurut saya ada 2. Motif besarnya ya tentu seperti yang disebutkan tadi. Bagaimana Pak Jokowi memastikan kepala-kepala daerah yang terpilih nanti seirama dengan pemerintahnya Pak Prabowo dengan Gibran gitu ya. Target kedua ada 2 kerabat dekatnya di sini. Satu adalah Bobi di Sumatera Utara. Ya, yang kedua adalah Kaisang yang kita belum tahu pasti. Tapi mendengar informasinya akan masuk di Jakarta. Dan 2 ini ya beserta anak dilakukan. Oleh karena itu cerita yang Anda sebutkan itu boleh jadi itu terjadi. Saya mau ke Bang Panel sebagai diehardnya Pak Jokowi. Jadi ada 2 motifnya, memastikan bahwa calon kepala daerah itu akan seiring sejalan dengan kebijakannya Pak Prabowo nanti. Yang kedua melanggengkan dinasti politiknya, memenangkan anak dan menantunya. Iya, sejak awal kita selalu bilang memang bahwa Projo akan ikut merespon pilkada serentak, walaupun kami bukan partai politik, ya. Dalam kerangka memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu, gitu. Kan nggak ada salahnya juga, gitu. Tapi memastikannya dengan menentukan siapa yang akan bertarung. Kita akan bertarung, mendukung, mendorong resource organisasi, bekerja, melakukan pemenangan di wilayahnya masing-masing. Baru nih terbuka aja, gitu. Saya nggak terlibat gitu. Tapi yang kedua saya tidak bicara itu. Yang kedua gimana Projo tentang melihatnya? Dinasti itu kan itu ungkapannya Bung Rey yang saya tidak amini. Ya di dong, ditanggapi dong. Saya sampaikan bahwa Projo merespon pilkada serentak
untuk memastikan keterpilihan calon kepala daerah. Memastikannya gimana? Dengan menentukan siapa yang bertarung? Ya ikut mendukung, ikut memenangkan dalam pertarungan di pilkada serentak. Tapi kalau calonnya udah ditentukan itu termasuk dalam proses memastikan nggak? Ya mendukung, memenangkan, gitu loh. Oke. Ini 545 pilkada banyak sekali. Tidak usah ragu-ragu dengan dinasti. Dinasti itu kehendak politik Indonesia. Iya, Dinasti itu di mana-mana dan sudah dinikmati oleh seluruh politisi. Siapapun partai politik itu menikmati yang namanya dinasti. Jadi jangan kalau ditujukan Pak Jokowi, keliru pengamat, praktisi, politisi mengatakan Jokowi itu melanggar dinasti, itu keliru besar. Itu pendapat yang sekeliru dikaitkan dengan kondisi di mana bangsa kita menghendaki itu. Bahwa motifnya ada motif ikut cawe-cawe adalah melanggengkan ataupun memuluskan dinasti politiknya? Tergantung Sah-sah saja. Tergantung rakyat kan. Oke. Sekalipun Pak Jokowi mau, sekalipun gubernur mau anaknya, mau siapa, mau bupati, mau istrinya, mau apa, kalau rakyat tidak memilih, tidak akan terjadi. Jadi antara demokrasi di mana kehendak rakyat dan undang-undang itu semua dimungkinkan. Gini nah, silakan Bang Panel. keywordnya tadi udah disampaikan oleh Bang Nurdin tentang keberlanjutan. Ya, itu poin kami yang utama di situ. Jadi fokus Projo adalah memastikan Indonesia ke depan menjadi negara maju. Nah, bagaimana sebuah bangsa bisa maju, itu syarat utamanya adalah adanya keberlanjutan. Keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan untuk rakyat. Oke. Nah, kemarin pemilu 2024 ya sudah mengamanatkan. Ya, rakyat sudah mengamanatkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan itu ada pada Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Kami yakin, kami ikut merancang dan memenangkan itu. Terus? Ya, karena apa? Karena kami yakin Prabowo Gibran ini akan melanjutkan kebijakan dan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, sekarang masuk chapter pilkada serentak. Oke. Buat kami ini juga penting, sehingga ini jadi fokus kami. Karena buat kami keberlanjutan pembangunan di daerah untuk rakyat itu juga perlu kita kawal. Saya mau tanya. Nah, sehingga sebentar dulu. Saya mau tanya. Tar dulu. Saya selesaikan dulu. Ya, sehingga ya di pilkada serentak ini kita juga ingin memastikan tadi, saya ulang lagi, bahwa memastikan dan mendukung memenangkan. Anda memastikan bahwa kepala-kepala daerah yang terpilih nanti harus senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu utamanya. Pertanyaannya adalah, Bung Andre sama Bang Nurdin mengatakan, belum tentu di daerah itu figur yang didukung oleh Kim, kalaupun itu nyatu, sama seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Kan itu salah satunya kan. Bahkan pada tingkat tertentu, jangan-jangan anggota Kim koalisinya justru dengan PD Perjuangan atau Nasdem, PKS. Katakanlah misalnya antinya Jokowi, kira-kira begitu tuh. Nah, ini kalau udah begitu Projonya gimana? Projo bukan partai politik. Projo. Dia mau dukung siapa? Gitu maksud saya. Di satu segi Prabowo mengatakan ini loh calon kami, tetapi koalisinya dengan partai non koalisinya Pak Jokowi, gitu loh. Gimana Bang? Ya, kalau Projo sudah mengumumkan siapa calon-calon yang akan kita dukung. Dan itu sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Yang sudah kita umumkan. Gimana Anda memastikan sejalan? Ini Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda ngomong, saya ngomong, terus Anda ikut ngomong. Dan pertanyaan berikutnya itu nanti tidak terjawab. Nah, lalu apabila ada calon-calon di daerah yang kita yakin ini calon bagus, punya keberpihakan terhadap rakyat, mau membuat nanti ke depan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan pemerintahan terpilih, dan dia bisa jadi datang ke Projo, bisa jadi ya, belum memiliki dukungan partai politik, bisa juga. Kami selalu sarankan Bang Nurdin, silakan komunikasi dulu sama teman-teman di partai-partai Kim. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI. PSI juga punya 185 kursi di pilkada ini. Tahan dulu. Enggak, pertanyaannya sederhana. Tadi Bung Projo mengatakan disepakati oleh Kim dengan Pak Jokowi. Calon-calon yang mereka usung. Saya jadi bingung. Kalau kenyataannya berbeda bagaimana? Gitu. Sementara Andre dan Pak Nurdin mengatakan belum ada pembicaraan sampai ke taraf sana. Baik. Saya mau tanya ke PDI Perjuangan. Sebentar. Saya mau kasih kesempatan nih ke PDI Perjuangan. Kita sudah sampaikan misalnya kita dukung, ada Bu Kofifa. Itu ada kesamaan. Di partai-partai Kim. Dari 540 Bang, kesamaannya berapa persen? Ya sebentar dulu.
ada Pak Ridwan Kamil, ada kesamaan, mungkin ada beda-beda tempat sedikit. Kita tunggu aja. Ada Bobi Nasution. Dan nanti calon-calon yang didukung Projo akan kita umumkan. Oke, saya mau ke Bang Andre ya. Bang Andre, kabarnya Pak Jokowi menggalang koalisi dengan ketum-ketum Partai Koalisi Indonesia Maju 4+1 itu salah satunya ini adalah ekses dari Pilpres 2024 melawan dominasi PDI Perjuangan di Pilkada serentak. PDI Perjuangan merasa kayak gitu nggak? Jangan dijawab dulu Bang Andre, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.